dalam pembelaan saya bahwa saya tidak salah. Saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa, mana yang benar, mana yang tidak. Niat saya baik, tapi mungkin cara yang belum terlalu tepat. Saya ingin katakan, saya berjuang, saya berusaha maksimal demi nama seorang ibu. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Siapapun yang memerangi monster harus bisa memastikan bahwa dalam prosesnya dia tidak menjadi monster itu sendiri, kata Friedrich Nietzsche, filosof Jerman. Sekarang saya ke Masinton Pasaribu. Ya, Bang Karen. Bagaimana Anda menanggapi Saudara Saur tadi? Jadi yang disampaikan Bang Saur tadi benar, Bang Karni. Benar ya? Saya ini pendukung Karni Ilyas, PKI. Nah, jadi kalau dalam konteks penyebutan istilah organisasi PKI itu, saya ngobrol kemarin ketika sama Pak Fahri, ketika beliau akan kemari, titip Pak Fahri, kerja KPK itu seperti PKI. Kalah mulu tapi selalu merasa benar. Dalam sejarahnya kan begitu Pak Karni. Tahun 26 PKI belum siap untuk berontak, dia berontak lawan Belanda. Kalah. Tahun 48 juga begitu. Dan selalu merasa paling benar, kalah. Kemudian ada oknumnya tahun 65 kalah, baru kemudian dilakukan kritik otokritik setelah organisasinya dinyatakan terlarang. Nah, saya ngomong itu dalam konteks pra-peradilan. KPK tidak boleh, jangankan kalah 7 kali nih, sekolah yang saya hitung pra-peradilan nih, lebih kurang 7 kali kalah. Jangankan 7 kali Pak Karni, sekali saja tidak boleh KPK kalah. Karena apa? Karena KPK diberikan kewenangan lex spesialis, kewenangan khusus, kewenangan besar, sehingga ketika dia menetapkan status hukum seseorang, dia harus prudent, memiliki alat bukti permulaan yang cukup, karena dia tidak diberikan kewenangan SP3. Bisa dibayangkan kalau kemudian tanpa memenuhi prosedur, ya, dengan kecerobohan, melanggar aturan-aturan yang ditentukan dalam prosedur yang seharusnya dipatuhi oleh KPK dalam KUHAP itu, ditabrak, kemudian ya, orang yang ditersangkakan dengan prosedur yang salah berpasrah saja, ya, atau kemudian dia tidak punya uang untuk melakukan gugatan pra peradilan, maka dia harus dibawa, dituntut ke pengadilan. Yang lahir apa? Peradilan sesat, Pak. Yang lahir peradilan sesat, orang diadili melalui prosedur yang salah. Bisa kebayang nggak itu? Ya mungkin sekarang terjadi terhadap orang-orang lain yang bukan berkait kawan kita, keluarga kita anggap benar saja. Tapi kan itu tidak boleh. Karena kewenangan lex spesialis dan kewenangan besar tadi itu diberikan. Saya begini, apa sih filosofi dari pemberantasan korupsi itu? Kan jelas kita ingin membangun budaya bangsa kita itu menjadi bangsa yang jujur. Kita pernah mengalami sebuah fase 32 tahun
di bawah sebuah kepemimpinan rejim sangat otoriter, merasa paling benar sendiri, kemudian melahirkan, mengelola penyelenggaraan negara dengan cara-cara KKN. Kemudian gerakan reformasi melakukan koreksi terhadap tata kelola negara yang otoriter, merasa paling benar sendiri dengan cara-cara KKN itu. Maka lahirlah antitesanya itu. Semangat dari reformasi itu adalah anti KKN. Ingin membangun peradaban bangsa yang jujur, karena jujur itu hebat. Maka TAP MPR 11 tahun 98 mengamanatkan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari praktek kolusi korupsi dan nepotisme dengan berikut paket turunannya, Bang Karni. Ini kita biar agar nyambung juga ini. Saya khawatir di KPK ini juga nggak ngerti ini dasar semangat kita ingin memberantas korupsi ini, sehingga bergerak bertindak KPK untuk KPK, bukan KPK untuk bangsa. Semua dituduh korupsi. Kita intinya adalah semangat pada pemberantasan korupsi itu harus, tapi cara memberantasnya juga harus dengan cara-cara yang benar, karena kita ingin membangun keadaban hukum tadi itu. Nah, lahirlah kemudian Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih KKN, lahir Undang-Undang Tipikor tahun 99, 2 tahun kemudian lahirlah Undang-Undang KPK. Nah, maka KPK lahir juga karena dianggap polisi dan kejaksaan belum dianggap optimal dan efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konteks OTT itu sendiri. Apa yang disampaikan Bung Febri itu, ini yang juga tadi pertanyaan Bang Karni, kenapa kok pimpinan KPK nggak hadir? Febri terus yang nyampaikan, jangan-jangan bahannya beda antara humas sama pimpinan. Mohon maaf. Karena apa Pak Karni? Selalu KPK menyatakan bahwa operasi tangkap tangan itu adalah istilah media. No, ini SOP Pak, dokumen KPK, ya. Ini standar operasi baku SOP KPK tahun 2016. Apa yang ada di dalam sini Pak? Bagian 20 pasal 54 operasi tangkap tangan. Ya, sebelum melakukan OTT dilakukan diskusi internal yang dapat dihadiri oleh pejabat struktural, deputi bidang penindakan dan lain-lain. Kemudian bagian 21 ada persiapan operasi tangkap tangan. Kemudian bagian 22 pasal 56 pelaksanaan operasi tangkap tangan. Artinya apa Bang Karni? Penyadapan, penjebakan, dikondisiin. Jadi yang disampaikan tadi Bung Febri, itulah yang saya nggak suka. Kita ini pemberantasan korupsi ini membangun budaya yang jujur Pak. Jangan justru kita melakukan ketidakjujuran. Pemberantasan korupsi esensinya, hakikat dari pemberantasan korupsi adalah membangun bangsa yang jujur Pak. Itu hakikatnya. Apa yang kita inikan dengan model ketidakjujuran seperti ini? Apalagi kemudian dikatakan tadi bersumber dari informasi masyarakat, laporan masyarakat, ada 7.000 ya ketika kami rapat dengan KPK bersama Komisi 3 Bang Karni. Sayang Bung Febri nggak datang karena dia harus nungguin di KPK ya untuk melayani media. Pimpinan KPK menyampaikan ada 7.000 pengaduan masyarakat. Kami tanyakan bagaimana mekanisme 7.000 pengaduan tadi itu, untuk mana yang harus diproses lebih dulu. Ada 7.000 pengaduan ini Bang Karni, ya, dipilah-pilah. Dipilah-pilah mana kemudian yang harus dilaksanakan. Nah, ini yang kami sebut ya. Sampai sekarang ketika kami rapat dengan KPK kami minta SOP penyadapan KPK mana? Sampai sekarang nggak ada Bang Karni. Tarsok mulu. Jujur nggak itu? Enggak. Dalam penyadapan itu kan jelas Bang Karni. Konvenan internasional ini menyatakan bahwa
penyadapan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Tapi dibolehkan terhadap aparat negara berkaitan dengan keamanan, itu intelijen, penegakan hukum, baik itu narkotika, korupsi, teroris, dan lain-lain. Benar KPK memiliki kewenangan, benar Pep, kok nggak salah. Undang-undang KPK itu dalam pasal 12 ayat 1 itu boleh menyadap dan boleh merekam pembicaraan. Tetapi dalam konteks menggunakan kewenangan pasal 12 ayat 1 itu, putusan MK mengatur setara undang-undang. Konvenan internasional juga begitu. Undang-Undang Dasar 45 pasal 28J poin 2 itu juga menyatakan begitu, pembatasan hak warga negara juga harus diatur setara undang-undang. Kenapa KPK nafsirkan sendiri dengan SOP? SOP sumber hukum, tidak ada dia dalam hierarki hukum dan perundang-undangan kita. Dia hanya mengatur internalnya. Kita bilang KPK melanggar, oh tidak, selalu benar sendiri. Dan seluruh republik ini, stakeholder republik ini Bang Karni, ini yang saya miris. Semua diam ketika dengan KPK. Ada apa? Apa karena sudah tersadap semua sehingga tahu rahasianya oleh KPK sehingga diam? Ini bahaya betul kita. Ini kita ngomong bangsa loh hari ini Bang Karni. Saya dalam konteks mengkritisi KPK dalam konteks kepentingan bangsa. Tidak boleh KPK bekerja sendiri, berada di atas negara, dia tabrak semua. Dan semua dituduh korupsi. Tadi umpama ada 500 lebih kepala daerah. Kalau tadi disampaikan Pak Soni tadi. Tinggal giliran waktu Bang Karni. Ya, jadi yang ketangkap itu yang disadap aja. Siapa mau kita duluan kan? Golkar dulu. Golkar. Oh selingin deh ada PDI, ada PDI. Selingin deh yang lain. Kita sepakat dengan pemberantasan korupsi, tapi kita caranya Bang Karni. Caranya juga tidak bisa menggunakan cara-cara ya, sapu bersih itu kita ingin bersihkan lantai, sapunya juga jangan sapu orang lain juga. Ada motif lain di balik itu. Nah, apa yang yang harus dilakukan oleh KPK sungguhnya adalah ya, karena pemberantasan korupsi ini, makanya kalau kita baca undang-undangnya kadang kita miris. Saya nggak tahu apakah di KPK itu dibaca itu undang-undang. Pemberantasan korupsi itu adalah satu rangkaian. Baca ketentuan umum Undang-Undang 30 tahun 2002. Satu rangkaian antara koordinasi, supervisi, monitor, baru kemudian masuk ke ranah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Bukan SUR sendiri melakukan tindakan-tindakan itu terus. Bukan itu Bang Karni, gagal 15 tahun ini. Begini-begini aja nih. Sama seperti kata Bang Karni, mau di OTT berapa kali pun tanpa membangun sistem yang kuat tidak akan bisa. Ketika kita kritik KPK apa? Cengeng. Saya harus katakan cengeng. Tantangan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi nggak ada apa-apanya dengan Hongkong Bang Karni. Nggak ada apa-apanya sama Hongkong. Hongkong itu sampai pemogokan polisi, perlawanan dari jaksa, perlawanan dari mafia-mafianya jelas. Di kita ini cengeng. Begitu dikritik sedikit, tolong, kami mau dilemahkan. Ini institusi diberikan kewenangan besar. Jangan dengan mental cemen. Kewenangan besar, kalau digunakan kewenangan yang besar ini Bang Karni, dengan mental besar, saya yakin kita mampu membangun sistem pemberantasan korupsi, kita mampu membangun sistem yang anti korupsi di republik ini. Tapi kalau dipimpin sama kewenangan besar yang diberikan sama orang-orang yang bermental kerdil, jadinya begini pemberantasan korupsi kita, OTT begini terus ya. Kemudian apa? Jelas-jelas pasal 1 poin 19 KUHP, saat kejadian, setelah kejadian atau diserukan halayak ramai, baca tuh KUHP,
Ini kagak, dia tangkap dulu baru dia yang menyerukan, hei halayak ramai, dia OTT. Ini kebalik-balik. Kalau dibaca di di pasal 1 ayat 19 itu Bang Karni, tertangkap tangan. Bukan nggak ada di situ operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan itu didahului dengan operasi pengkondisian, penjebakan Pak, entrapment. Itu hanya ada boleh narkotika, karena narkotika itu barang yang akan beredar di masyarakat dan boleh penegak hukum melakukan penjebakan. Tapi dalam konteks korupsi tidak bisa. Kapan? Kalau dia dalam konteks lidik, sudah ada kejadiannya belum? Sudah ada peristiwa hukumnya belum? Ini yang harus dibenarkan Bang Karni. Baik, Mas Sinton, cukup dulu. Ya. Pak Refli, boleh. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih pada Pak Mas Sinton karena perhatian sekali dengan KPK. Karena komitmennya sama Pak, pemberantasan korupsi. Saya nggak tahu Pak Mas Sinton tuh sehari berapa jam mikirin KPK. Tapi ada beberapa hal yang saya kira perlu diklarifikasi. Di satu sisi kita tentu sudah clear ya bahwa misalnya tadi disebut soal rapat-rapat Komisi 3, memang secara institusional KPK dan Komisi 3 itu mitra kerja. Jadi karena mitra kerja kita datang ke sana, saling menghargai. Karena mitra kerja yang baik adalah mitra kerja yang saling menghargai satu dengan yang lainnya. Makanya beberapa informasi kita jelaskan di sana untuk mengklarifikasi juga beberapa hal yang beredar di publik yang mungkin salah dipahami oleh beberapa orang. Contoh yang paling sederhana adalah tadi dikatakan soal pra-peradilan. Jadi kalau 7 itu datanya tidak benar Pak Mas Sinton, tapi memang ada beberapa pra-peradilan yang diterima oleh hakim dan itu artinya KPK kalah. Misalnya ketika kita melakukan penyidikan dengan tersangka SN yang kita lakukan pada bulan Juli. Sebelumnya juga ada beberapa. Nah tentu saja putusan pra-peradilan itu kita hormati, itu pasti, itu prinsip yang paling dasar di sana. Tapi apakah pra-peradilan kemudian menghentikan penanganan perkara? Tentu saja tidak. Hari ini Mahkamah Konstitusi baru mengeluarkan putusan menegaskan kembali bahwa proses dan putusan pra-peradilan tentu saja itu tidak menghentikan pokok perkaranya. Karena memang di pra-peradilan tidak bicara soal substansi. Jadi kalau tadi disebut KPK tidak boleh kalah, harus mencari bukti sekuat mungkin, justru tidak bicara substansi di pra-peradilan tersebut. Tapi kita hargailah proses justru begini pra-peradilan Bang, Pep. Ya, meskipun itu tidak materi perkara ya, prosedur ya, KPK tidak memiliki kewenangan untuk SP3 Pak. Itu yang membedakan dengan institusi penegak hukum lain. Ya. Kalau penegak hukum lain, dia memiliki kewenangan SP3 sehingga kalau prosedurnya salah, ya prosedurnya salah, mereka bisa mengkoreksi dengan menerbitkan penghentian perkara. KPK tidak, maka dia harus prudent dan dia harus jelas, alat bukti sudah jelas, prosedurnya tidak melanggar gitu ya, sehingga tidak boleh kalah pra-peradilan. Itu Pak Bung Febri, terimalah kritik ini. Jangan anti kritik, jangan tidak siap untuk dikritik Pak. Terimalah kritik ini untuk kita benahin. Ini vitamin semua Pak. Pak Karni, bisa saya tambahkan sedikit Pak Karni, sedikit aja. Ini implikasi loh, ini dampak politis di internal Partai Golkar juga berbahaya loh. Pada saat seseorang itu misalnya ditetapkan tersangka, namun diproses pra-peradilan dan menyatakan pencabutan kembali status tersangkanya. Bayangkan ada dua situasi besar di Partai Golkar yang memang harus dipahami oleh KPK dampaknya. Pertama, isu mendorong munaslup. Yang tadi awalnya situasi politik di Golkar ini stabil, dengan situasi ini akhirnya bergejolak di dalam. Nah itu ada dampak. Inilah yang memang harus dipahami oleh KPK bahwa hati-hati. Ada sebuah konsekuensi besar dalam setiap langkah, setiap detik, hela napas yang dilakukan oleh KPK terhadap bangsa ini. Artinya begini, nah ini saya sekaligus menjawab Bang Saur. Bang Saur ini jangan, ini yang tadi saya bilang, jangan seolah-olah kita ini berbicara seperti ini,
Kita ini seolah-olah ingin melemahkan KPK. Ini yang memang rusaknya di situ. Kita bicara seperti ini untuk memperkuat dan memperbaiki KPK agar proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi betul-betul kembali pada tracknya. Terima kasih. Baik, cukup. Pak Beri masih ada? Boleh saya jawab? Jadi KPK pasti firm dan yakin, tapi kita kalah, kita akui kita kalah. Itu proses yang wajar saja dan itulah gunanya juga para tersangka didampingi oleh penasehat hukum. Ada proses adu argumentasi di sana dan apapun putusan pengadilan tentu kita hormati. Meskipun tentu saat ini kami juga punya kewajiban untuk melihat lebih lanjut dan juga menjawab banyak hal tuntutan publik tentang penanganan kasus-kasus besar. Saya ingin mulai satu hal yang tadi juga disampaikan, seolah-olah hanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Operasi tangkap tangan adalah satu hal yang kita lakukan, ada 17 yang kita lakukan di 2017. Tidak banyak sebenarnya kalau dibandingkan dari penyidikan yang kita lakukan, sudah lebih dari 100 penyidikan yang kita lakukan sampai dengan Oktober 2017 ini. Jadi kalau dibandingkan dengan itu sebenarnya jumlahnya sedikit. Ada kasus-kasus besar juga yang sedang kita tangani, misalnya indikasi korupsi terkait dengan penerbitan SKL salah satu obligor dalam proses BLBI beberapa waktu yang lalu. Kami kerjasama dengan BPK, indikasi kerugian keuangan negaranya itu 4,58 triliun. Lebih besar dari IKTP dengan indikasi kerugian keuangan negara 2,3 triliun. Ada kasus di daerah yang kita lakukan bukan dengan operasi tangkap tangan, indikasi kerugian keuangan negaranya 2,7 triliun dan terkait dengan pertambangan. Jadi sebenarnya banyak hal yang dilakukan selain OTT tersebut dan juga banyak pencegahan yang sudah dilakukan, termasuk pencegahan ketika kita masuk, kita datang ke partainya Pak Masinton. Waktu itu kita ketemu dengan pengurus DPP, bahkan Pak Hasto waktu itu yang langsung menerima KPK. Kita datang juga ke partainya Pak Fahri, kita datang juga ke Golkar, kita datang juga ke seluruh partai untuk menjalankan pencegahan ini. Artinya itu memang kita lakukan. Tapi ada satu hal yang saya setuju betul dengan yang disampaikan oleh Pak Masinton, bahwa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 itu merupakan turunan dari TAP MPR. Benar begitu ya Pak Masinton ya? TAP MPR yang lahir ketika reformasi. Ada beberapa amanat di sana, ada 2 TAP MPR tahun 98 dan tahun 2001. Salah satu amanat dari TAP MPR itu adalah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya apa? Komisi Pemberantasan Korupsi yang sekarang sedang berjalan ini adalah amanat dari produk reformasi itu sendiri. Dan bahkan Mahkamah Konstitusi menegaskan landasan konstitusional kita adalah pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ini artinya apa? Memang kita perlu bersama-sama mendukung ataupun mengkritik KPK. Senang sekali kalau KPK dikritik sebenarnya agar perbaikan-perbaikan bisa dilakukan kalau memang ditemukan beberapa persoalan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika bungkus kritik tersebut tapi sebenarnya ada upaya-upaya untuk memotong kaki-kaki dan tangan-tangan KPK ketika melakukan tindakan-tindakan hukum melalui misalnya kewenangan-kewenangan dihilangkan dan lain-lain. Memang itu kewenangan dari pihak pembentuk undang-undang, namun KPK juga perlu menyampaikan bahwa sebenarnya dengan kewenangan yang ada saat ini kita bisa melakukan banyak hal, namun tentu PR bisa lebih banyak ke depan dan kita juga sangat berharap dengan kontribusi dari teman-teman di DPR dan juga dari eksekutif sendiri misalnya. Tadi dibicarakan soal regulasi tentang penyadapan. Kita perlu sangat hati-hati di sini bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu menguji salah satu bagian dari Undang-Undang ITE yang mengatur secara umum di sana. Sedangkan secara khusus ada pasal 12 Undang-Undang 30 tahun 2002. Agak menarik ketika Prof. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, beberapa saat yang lalu menjelaskan melalui Twitter kepada Pak Fahri Hamzah. Jadi ini diskusi menarik, ada ruang demokrasi di dunia maya yang kita simak dengan baik. Ditegaskan juga itu dua hal yang berbeda soal penyadapan di Undang-Undang ITE yang secara umum dan diputus oleh MK dengan kewenangan penyadapan KPK di pasal 12 tersebut.
Bahwa ke depan DPR ingin membentuk undang-undang tentang penyadapan, silahkan saja, itu kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh DPR bersama pemerintah. Nanti tentu proses diskusinya akan berjalan lebih panjang. Nah, terakhir, saya kira ini mungkin penting karena tadi juga disebutkan soal penjebakan. Ada diskusi yang menarik dua profesor hukum pidana, ada Prof. Romli dan Prof. Edi Omar Syarif. Dua-duanya adalah guru besar hukum pidana. Dan kalau kita lihat sebenarnya definisi penjebakan, baik ada putusan Mahkamah Agung Amerika beberapa waktu yang lalu, dan juga putusan di pengadilan di Indonesia yang mendefinisikan dan mempertimbangkan, kita baru bisa bicara soal penjebakan yang ilegal kalau peran penyidik di sana, peran penegak hukum aktif di sana. Contoh yang paling sederhana, A dan B kemudian salah satunya disuruh oleh penegak hukum untuk mengantarkan, kalau di misalnya di narkotika itu disampaikan mengantarkan atau pura-pura memesan, atau ya yang disebut dengan control delivery tersebut, atau dalam kasus korupsi misalnya katakanlah salah satu OTT yang kita lakukan 2017 contoh gitu kan, kita menyuruh atau secara aktif penyidik mengatakan pada pihak pemberi, tolong kasih uang ke pejabat itu agar kami bisa tangkap pejabat itu. Ini bisa dikategorikan penjebakan yang ilegal, dan dengan sangat mudah sebenarnya hal-hal seperti ini bisa diargumentasikan dalam proses hukum di pengadilan, dan kita jamin pasti pengadilan akan menjatuhi misalnya vonis bebas atau segala macam. Itu pernah terjadi kalau kita baca dalam beberapa putusan di Mahkamah Agung dalam kasus narkotika. Ada penjebakan yang memungkinkan menurut Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, tapi ada penjebakan yang sifatnya ilegal ketika ada syarat-syarat tertentu yang terpenuhi. Kita lihat ada beberapa putusan tersebut. Sedangkan ini yang terpenting sebenarnya, sedangkan yang dilakukan oleh KPK adalah mengacu kepada ketentuan Undang-Undang 30 tahun 2002. Harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Yang kita lakukan adalah undercover investigation sebenarnya. Kita tidak pernah bersentuhan dengan pihak yang akan melakukan transaksi. Tapi kita sudah menemukan ada indikasi awal perbuatan-perbuatan pendahuluan dan bahkan janji atau transaksional yang sudah terpenuhi di sana. Jadi itu dua hal yang berbeda. Baik. Satu pertanyaan saya, apa benar yang lapor mendapat insentif ketika laporan itu ternyata benar dan ada uang suap yang disita? Ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu. Jadi turunan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang peran serta masyarakat, ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu. 1/mil seingat saya dari kerugian keuangan negara yang sudah dipulihkan. Tapi itu belum pernah terrealisasi sampai saat ini karena memang aturan yang lebih teknisnya belum ada. Di Indonesia sebenarnya ada aturan itu. Di beberapa negara di luar negeri bahkan ada variasi yang lain. Karena kita belum punya aturan itu tentu tidak bisa dilakukan. Baik. Sekarang Pak Refli. Ya, terima kasih Bang Karni. Ibu dan Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji. Iya, pertanyaannya adalah where to go, ya. Yang kedua adalah masalah kita itu apa sih sebenarnya, ya. Kenapa saya katakan demikian? Kita harus jelas dulu, kita harus mengkonstruksikan apa, lalu kemudian kita cari panasianya. Nah, saya khawatir kita kemudian gagal mengkonstruksikan masalahnya. Kalau kita gagal mengkonstruksikan masalahnya, maka kemudian panasianya pasti keliru. Nah, sebagai contoh misalnya, ketika kita mendengar OTT misalnya, saya kira kemudian persepsi kita masing-masing bisa berbeda. Tapi yang memprihatinkan adalah barangkali insting kita tidak lagi luar biasa untuk melihat misalnya ketua pengadilan ditangkap. Hal yang lumrah saja. Ketua DPD ditangkap, biasa saja. Ketua MK agak gonjang-ganjing pada waktu itu, tetapi ketika hakim patrialis yang sudah kena 8 tahun divonis, biasa saja. Nah karena itu, saya kira ini problem besar bangsa kita, yang kemudian melihat kasus korupsi ini menjadi hal yang biasa saja. Nah pertanyaannya jadi, adalah... udah imun maksudnya? Iya, sudah imun.
Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa kemudian OTT ini barangkali tidak memunculkan deterrent effect? Saya tidak ingin melihat KPK-nya saja, karena korupsi ini adalah semua komponen bangsa harus ikut serta di dalamnya. Saya melihat misalnya paling gampang teori probabilitas. Ketika kemudian kita mengatakan yang di OTT berapa? 17. Tetapi potensi OTT mungkin ratusan. Dan bukan karena KPK tidak mau, tetapi mungkin tidak mampu juga. Kalau KPK kemudian diberikan assignment untuk kemudian menuntaskan semua soal-soal seperti itu. Jadi potensi OTT-nya barangkali ratusan, tapi kemampuan untuk melakukan OTT itu barangkali cuma puluhan saja. Jadi ada disparitas yang luar biasa. Berikutnya adalah, kenapa kemudian orang tidak jerah? Saya lihat ada juga soal misalnya hukuman. Kita menganggap bahwa yang namanya korupsi adalah extraordinary crime. Itu yang namanya extraordinary crime itu di dalam ajaran hak asasi manusia tidak banyak. Jadi ada crime against humanity, ada kejahatan perang, itulah yang dianggap extraordinary crime. Dan di Indonesia kemudian mengatakan bahwa korupsi extraordinary crime. Tapi itu cuma on the paper, hanya di atas kertas saja. Kita tidak melihat bahwa ada hukuman yang luar biasa untuk mengatakan itu extraordinary crime. Jauh sekali misalnya dibandingkan dengan yang namanya terorisme. Itu terorisme itu menyimpan teroris saja, itu hukumannya luar biasa. Tapi kita ya 2 tahun, 3 tahun, lalu kemudian dengan remisi dan lain sebagainya, kemudian bebas. Kadang-kadang kita tidak sadar, loh orang itu sudah bebas. Padahal rasanya baru kemarin saja dia kemudian gonjang-ganjing tertangkap. Berikutnya adalah soal konsistensi. Ya, kita perlu cek. Ini kan soal hulu dan hilir. Ya, apakah kemudian mereka-mereka yang kemudian di lembaga pemasyarakatan itu mendapatkan hukuman secara konsisten, walaupun bahasanya lembaga pemasyarakatan. Saya khawatir jangan-jangan ada kebocoran juga di sana. Ini yang kemudian kita tidak lihat. Hulunya memang dipanis 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun. Tapi penjalanan hukumannya pernah nggak kita audit? Pernah tidak misalnya anggota DPR Komisi 3 melakukan audit terhadap lembaga pemasyarakatan? Let's say Sukamiskin misalnya. Apakah betul mereka-mereka menjalani hukuman seperti apa adanya? Ataukah kemudian ada hal-hal lain yang dilakukan? Karena zaman dulu kan kita juga menemukan yang tertangkap basah kemudian memiliki sel dan lain sebagainya, keluar main golf dan lain sebagainya. Nah itu perlu juga dicek. Karena konsistensi dalam penegakan hukum itu menyebabkan kemudian pemberantasan korupsi bisa tidak efektif. Yang keempat saya juga mau share adalah social punishment. Saya melihat social punishment kita lama-lama imun. Coba bayangkan, kemarin di OTT, hari ini setelah bebas, dia sosialisasi. Mau ikut lagi pilkada. Coba bayangkan, di daerah saya tagline-nya, mau melayani lagi katanya. Padahal pada waktu itu ditangkap, dipenjara, karena melakukan tindak pidana korupsi. Jadi tidak ada yang namanya social punishment di kita, sehingga orang yang korupsi itu merasa malu. Katakanlah paling tidak, ya sudahlah, saya barangkali karena sudah pernah bersalah, saya tidak ingin lagi public appearance. Saya ingin memperbaiki diri saya. Nggak ada seperti itu. Jadi ada persoalan di sana. Nah, saya ingin beranjak kemudian, kalau kita kaitkan dengan pilkada, maka sesungguhnya banyak masalah juga dari hulu dan hilir yang harus kita selesaikan. Saya lihat misalnya soal political cost, soal biaya pilkada. Tetapi saya selalu yakin ya, kalau orang korupsi itu biasanya niatnya sudah memang korupsi saja. Jadi political cost itu adalah varian yang sekundernya sebenarnya. Kalau mau korupsi, korupsi saja. Kalau yang tidak korupsi mungkin tidak mau berambisi menjadi kepala daerah barangkali. Nah, kalau kita bicara political cost memang tidak masuk akal. 60 miliar itu. Tetapi ada yang salah menurut saya sistem yang kita bangun. Sebagai contoh misalnya, yang namanya calon kepala daerah itu kan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ya yang harusnya responsible untuk mencari dana itu ya partai politik. Tapi yang terjadi bukan begitu, dibalik. Yang mencari dana calon malah nyetor ke partai politik sebagai mahar. Dan tidak tanggung-tanggung.
paling rendah mungkin 500 juta, tapi bisa sampai puluhan miliar. Coba bayangkan. Nah, mahar ini juga yang kemudian yang saya kritik. Kenapa? Karena aturan dibuat sedemikian rupa sehingga yang namanya kursi itu mahal, nominasi itu mahal. Saya termasuk orang yang mengkritik aturan mengenai threshold. Karena logika threshold itu sudah tidak ada lagi sesungguhnya. Kalau kita tahu kepala daerah itu 15% kursi dan 20% suara. Apa yang terjadi? Kandidasi menjadi mahal, kursi menjadi mahal. Sehingga yang terjadi adalah orang mau membayar untuk merebut tiket kandidasi itu. Bahkan di beberapa daerah, Bang Karni, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pemirsa sekalian, satu kandidat itu bisa membeli dan memborong semua partai politik. Bisa dibayangkan, kemarin yang ditetapkan sebagai tersangka seorang kepala daerah di daerah Kalimantan sana, itu memborong semua partai politik, lalu kemudian dia menyisakan dirinya untuk menjadi calon independen. Bayangkan coba, jadi head to head saja. Nah, hal-hal seperti ini harusnya DPR korek. Kalau misalnya kita korek, maka kemudian kita tidak akan membuat aturan-aturan seperti itu. Lalu kemudian, kalau kita lihat lagi misalnya, kadang-kadang orang bicara tentang KPK seolah-olah hanya responsibility KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Saya katakan tidak. Kalau kita bicara pemberantasan korupsi itu, ada dua sisi, jadi two side in one coin, yaitu prevention dan kemudian law enforcement atau tindakan yang represif. KPK sebenarnya porsi yang terbesarnya harusnya adalah law enforcement, represif. Kenapa begitu? Karena di Republik ini hanya 3 institusi yang memiliki kemampuan untuk melakukan law enforcement berdasarkan undang-undang. Untuk korupsi, KPK, kepolisian, dan kejaksaan. That's all. Tetapi kalau kita bicara prevention, pencegahan, harusnya dari Sabang sampai Merauke mampu melakukannya. Partai politik bisa melakukan prevention. Kita semua yang di sini bisa melakukan prevention. Kan prevention itu menahan diri, pencegahan dan lain sebagainya. Baik secara pasif kita menahan diri untuk tidak melakukan korupsi, maupun secara aktif kita mengkampanyekan gerakan anti korupsi. Karena itu menurut saya, ketika kemudian menyudutkan KPK dalam hal pencegahan prevention, maka menurut saya tidak adil. Kekuatan KPK cuma berapa? 5 saja pimpinannya. Dengan staffing dia, lalu kemudian untuk menghandle potensi korupsi dari Sabang sampai Merauke. Saya kira cara berpikir yang keliru. Lalu kemudian saya ingin memberikan rekomendasi instead of kita berkelahi antara pro dan anti KPK gitu ya. Saya bicara misalnya 3 hal yang penting. Pertama adalah saya kok mendambakan kita harus melakukan gerakan anti korupsi yang besar-besaran, led by our president. Harusnya begitu. Jadi presidennya Pak Masinton ya, harusnya melakukan kampanye besar-besaran untuk anti korupsi. Sekarang saatnya. Karena kalau tidak, saya kira bangsa kita makin terjerumus. KPK seperti Dewi Keadilan yang berpedang satu, menebas sana, menebas sini, lama-lama capek. Belum lagi ada Pak Masinton ya, yang setiap hari mengkritik. Kira-kira begitu. Nah, karena itu menurut saya, kalau kita bicara tentang gerakan anti korupsi, kita harus percayakan kepada orang-orang yang memang diberikan mandat oleh rakyat. Itulah teori demokrasinya. Karena tujuan bernegara itu untuk melindungi segenap bangsa, mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan bangsa, dan itu terutama mandat diberikan kepada mereka yang elected by the people. Mereka yang dipilih. Jadi mandat pertama harus diberikan kepada presiden, mandat berikutnya harus diberikan pada wakil-wakil rakyat yang dipilih. Karena bapak-bapak dipilih. Jadi KPK itu nggak ada apa-apanya sesungguhnya. Yang kedua adalah, yang kita jangan lupa adalah enforcing penegak hukum. Kalau kita kemudian hanya mengandalkan KPK yang 5 orang plus staffing, nggak bisa kita melakukan pemberantasan korupsi dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang kita lakukan adalah, ya bapak-bapak di Komisi 3 DPR secara keseluruhan, ya enforcing juga kepolisian dan kejaksaan. Jadi jangan diserahkan kepada KPK saja. Kan pengawas Komisi 3 memiliki mandat, bahkan kalau memang masalahnya ada di undang-undang, bapak-bapak bisa ubah undang-undangnya untuk memberikan kemudian enforcing kepada kepolisian dan kejaksaan. Jangan mengeluh, jangan cengeng. Balikan kan begitu ya.
Tinggal balik saja. Kenapa? Bisa diubah undang-undangnya. Di mana titik lemah polisi dan jaksa, disitulah bapak-bapak bisa masuk. Jadi bukan undang-undang KPK-nya yang kemudian diubah, undang-undang kepolisian dan kejaksaan. Coba lihat misalnya di mana halangan bagi polisi dan jaksa untuk dia memperkuat dirinya dalam rangka ikut serta melakukan pemberantasan korupsi. Nah, berikutnya yang juga perlu adalah kita perlu merevisi ketentuan pasal-pasal yang mendorong pemilu itu berbiaya tinggi dan kemudian akhirnya kepala daerah terjebak korupsi. Tadi saya katakan kandidasi, sewa perahu. Itu kalau misalnya kandidasi 15%, 20% itu tetap dipraktekkan, saya yakin. Kenapa? Karena limited edition yang namanya kursi itu. Sehingga yang terjadi adalah calon kepala daerah yang pertama kali dilakukan adalah mencari perahu. Dan biasanya mahal mencari perahu itu, bisa puluhan miliar. Bisa separuh sendiri daripada kalau misalnya 60 miliar, jangan-jangan mencari perahunya saja bisa 30 miliar. Memang orang-orang partai politik Bang Karni, pimpinan mengatakan kami nggak pakai mahar dan lain sebagainya. Tapi kita tahu itu kan praktek seperti pornografi politik. Orang tahu semua tapi kemudian kita nggak bisa ngomongkannya, kan kira-kira begitu. Lalu berikutnya adalah, saya kok membayangkan ya, barangkali saya termasuk orang yang setuju barangkali jangan-jangan satu periode itu salah satu jawaban. Paling tidak untuk kepala daerah dulu, karena kalau untuk presiden harus mengubah konstitusi. Jadi saya pernah ketika pidato di Akademi Jakarta, saya kemudian mengusulkan barangkali masa jabatan kepala daerah itu satu periode saja, 6 tahun. Seperti Filipina misalnya satu periode untuk presidennya. Kenapa begitu? Biar efektif dia bekerja. Jadi dia hanya berpikir bagaimana dia menuntaskan misinya. Tidak dia berpikir re-election. Karena yang terjadi sekarang kita lihat coba. Pemilu 2019. Tapi coba Presiden Jokowi sudah mulai kan ancang-ancang untuk pemilihan lagi. Karena kenapa? Karena genderang pemilu itu sudah ditabuk oleh KPU sekarang. Mulai dari pendaftaran partai politik. Cobalah nanti lihat, akan banyak kemudian komplain-komplain dan lain sebagainya. Baik. Nah, lalu kemudian satu lagi, satu Bang Karni, karena Bang Karni sudah mendekat soalnya. Kalau sudah baik itu kan udah mau selesai ya. Satu lagi adalah yang bikin mahal itu adalah kepercayaan kita terhadap pemilu yang jujur dan adil. Saya kira pelaku-pelaku pemilu belum bisa percaya kalau jujur dan adil bisa menang dalam pemilu. Dalam kontestasi, baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Karena itu yang dipikirkan adalah bagaimana mengumpulkan resources untuk kemudian melakukan yang namanya money politics dan vote buying. Nah, itu rahasia umum. Kenapa? Karena mereka sadar kalau kita tidak melakukan seperti itu hilang suara kita. Iya. Jadi kalau kita misalnya suara di TPS sekian, kita tidak kawal di PPS hilang, di PPK juga begitu. Nah, karena itu lagi-lagi kembali kepada DPR, bagaimana membuat sistem ya agar ada yang namanya effective law enforcement. Jadi effective law enforcement itu adalah kita tidak pernah bisa membiarkan dan tidak akan membiarkan seseorang yang curang melenggang ke kursi baik eksekutif maupun legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita rehat sejenak.